Pertama-tama gini, dia memulai sayatan di lengannya. Habis itu muntahan dari orang yang kena penyakit kuning tadi ditaruhnya lah ke luka dia. Gak sakit juga dia. Ditaruhnya muntahannya ke bola matanya. Dikiranya obat mata kali ya. Gak sakit juga kan. Digorengnya, kalian tahu, muntahan tadi digoreng dia. Habis itu dihirupnya udaranya. Dikiranya aromaterapi kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi video kali ini aku mau bahas tentang eksperimen yang bisa dibilang gila. Kenapa? Karena ilmuwan-ilmuwan ini menggunakan nyawa manusia sebagai bahan percobaannya. Bahkan nih, mereka berani menabrak norma, rasa kemanusiaan, rasa belas kasih terhadap sesama makhluk hidup. Luar biasa kali. Mau tahu siapa saja mereka? Ini dia. Yang pertama, Shiro Ishii. Lahir pada 25 Juni 1892 di Chiyoda. Ketika menginjak usia 24 tahun, dia diterima sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Kyoto Imperial University. Singkat ceritanya nih, setelah dia lulus S2 kedokteran di universitas yang sama, ditugasilah si Shiro ini untuk mendalami pengetahuan tentang senjata biologis yang dikembangkan semasa Perang Dunia Pertama untuk pasukan Jepang pada saat itu. Jadi pada tahun 1932 disitulah si Ishii dan kawan-kawannya ini menetapkan daerah Harbin sebagai lokasi penelitiannya tersebut yang dinamakan Unit 731. Begitu banyak tindakan kejam yang dilakukan Ishii dan tim-timnya itu di unit tersebut. Salah satu yang mengerikan adalah mereka membunuh makhluk secara hidup-hidup. Dan si Shiro ini gak mandang membulu siapa itu, mau kakek, mau nenek, siapa itu dibantai aja lah. Semua orang dibantainya gila, orang hamil pun dibantainya. Kalian tahu gila gak dia tuh kan? Dia gak terotak pula diamputasinya tubuh kok para tahanan tadi padahal gak ada masalah sama tubuh orang itu. Diamputasinya, habis itu diinfeksinya sama penyakit. Apa maksudnya? Gila itu kan. Jangan tanya penyakit apa semua penyakit diinfeksinya. Kalau aku bilang sakit jantung kita dengernya gak sampai situ aja dia juga membekukan tubuh orang tahanan itu. Habis itu dicairkan, ya apa maksudnya kan? Udah dibekukan, dicairkan. Jadi di masa Perang Dunia, Jepang ini merasa kalau senjata biologis dan kimia ini dibutuhkan. Nah, dari situlah terbentuknya Unit 731 ini. Jadi dari eksperimen keji ini diperkirakan sekitar 10.000 tawanan meninggal dunia. Yang kedua, Binford adalah seorang dokter peserta pelatihan Amerika yang dikenal karena investigasinya yang tidak biasa tentang penyebab demam kuning. Karena kan pada saat itu demam kuning ini menjadi wabah penyakit terbesar sepanjang sejarah Amerika yang menewaskan sebanyak 5.000 orang, sekitar 10% dari populasi. Karena penyebab demam kuning ini tidak diketahui, jadi si Tubin ini berinisiatif lah untuk membuktikan bahwa demam kuning ini tidak menular, dan dia yakin bahwa teorinya ini benar. Jadi dia melakukan eksperimen dengan menggunakan dirinya sendiri. Dia memilih untuk melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh dari orang-orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Pertama-tama gini, dia memulai sayatan di lengannya. Habis itu muntahan dari orang yang kena penyakit kuning tadi ditaruhnya lah ke luka dia. Gak sakit juga dia. Ditaruhnya muntahannya ke bola matanya. Dikiranya obat mata kali ya. Gak sakit juga kan. Digorengnya, kalian tahu, muntahan tadi digoreng dia. Habis itu dihirupnya udaranya. Dikiranya aromaterapi kali ya. Ya Allah, gak sampai situ aja diminumnya lah muntahan tadi kan tanpa obat. Ya Allah, dikira dia apa itu ya. Tapi gak apa-apa, langsung hatinya kan. Dia masih gagal nih kan tertular sama penyakit kuning ini. Dan dia melihat ini sebagai bukti hipotesisnya bahwa demam kuning tidak menular. Kemudian muncul sampel yang digunakan oleh Ford sebagai eksperimennya berasal dari pasien stadium akhir yang tidak lagi bisa menular. Tapi bukan karena penyakit kuning ini tidak menular virus penyakit kuning ini harus masuk ke aliran darah untuk bisa menular gitu.
Yang ketiga, Vladimir Demikov. Seorang ilmuwan asal Rusia bernama Vladimir Demikov membuat sesuatu yang sangat mengejutkan pada tahun 1954. Demikov menggabungkan 2 ekor anjing yang kepalanya dijadikan dalam satu tubuh, dan hasilnya benar-benar menakjubkan. Tak disangka-sangka, pria kelahiran 18 Juni 1916 ini benar-benar menggemparkan dunia. Kalian pasti mikir kan, kayak mana lah cara dia menyatukan 2 ekor anjing dalam satu tubuh kan? Kayak gini lah. Pertama-tama kan ada 2 nih anjingnya, yang kecil sama yang besar. 2 ekor anjing ini kepalanya kan dibius. Yang anjing kecilnya ini dihilangkan tulang belakangnya kan, yang dipertahankan kepala, jantung, paru-paru sama kaki depannya. Nah, yang anjing besarnya ini lehernya dibedah untuk naruh si anjing kecil ke anjing besar ini. Nah, kayak mana lah bentuknya itu kan? Dan hasilnya benar-benar menakjubkan. 2 anjing tersebut bisa bergerak dalam satu tubuh. Dan yang dilakukan Demikov ini membuat Uni Soviet bangga atas hasil penelitiannya tersebut. Luar biasa kan walaupun dia gila-gila gitu, Demikov ini adalah salah satu pelopor transparansi dalam dunia medis Hebat kan? Lanjut. Keempat, Joseph Mengele lahir pada tahun 1911. Dia adalah seorang yang tampan, dandannya elegan, dari keluarga terpandang, sempurna lah. Waktu dia kuliah ini di Universitas Munich, dia mempelajari ilmu antropologi, filsafat, kedokteran, ya kan? Jadi namanya kuliah itu pasti ada buat tesis kan, Dia membuat tesis yang judulnya Kajian Morfologi Rasial Rahang Bawah dari 4 kelompok ras. Jadi maksudnya ini, seseorang dapat dilihat dari bentuk rahangnya. Nah, dari situlah Naji tertarik sama si Joseph ini dan direkrutnya lah si Naji ini kan. Si Joseph, Naji. Nah, mungkin bagi sebagian orang ada yang tahu Naji eksperimen ini kan terkenal lah sama eksperimen-eksperimen yang berbahaya lah dalam situ lah. Kan eksperimennya kejam-kejam lah karena dia nggak memikirkan rasa kemanusiaan nggak mempertimbangkan kesehatan. Nah, subjek penelitian si Joseph ini adalah anak kembar. Dia meneliti mengenai persamaan dan perbedaan serta untuk mengetahui apakah tubuh manusia bisa dimanipulasi secara tidak wajar. Jadi anak-anak kembar ini dikelompokkan dari usia, jenis kelamin, ya kan? Jadi eksperimennya ini disuntikkannya zat pewarna ke mata anak kembar tadi, biar tahu lah dia itu bisa berubah gak warna matanya itu. Kan gila ya kan Lebih parahnya lagi tahu kalian dijahitnya tubuh anak kembar tadi biar katanya biar siam. Aneh, itu apa maksudnya ikan Menurut kalian kayak mana lah Jadi kayak mana menurut kalian? Bahaya gak orang-orang ini? Atau gila lah kita bisa bilang kan Komen di bawah, bisa kali lah kalian bilang komen di bawah aja susah kali Kalau kalian suka sama video ini kalian like. Kalau kalian rasa cocok kalian subscribe. Udahlah ya. Dadah.